Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Puji Tuhan karena kasih setianya selalu baru setiap pagi. Apapun yang sedang kita hadapi hari ini, kita boleh memulai hari dengan keyakinan bahwa Tuhan masih memegang kendali atas hidup kita. Pernahkah sahabat merasa bingung menentukan arah hidup? Sudah berdoa, tetapi belum mendapat jawaban? Sudah berusaha, tetapi pintu yang diharapkan justru tertutup? Bahkan mungkin saat ini kita sedang bertanya dalam hati, Tuhan, mengapa jalan hidupku seperti ini? Firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 5-6. Sahabat terkasih, seringkali masalah terbesar kita bukan karena Tuhan tidak bekerja, tetapi karena kita ingin memahami semuanya terlebih dahulu sebelum mau percaya kepadanya. Padahal iman bekerja dengan cara yang berbeda. Kita percaya lebih dahulu, lalu melihat bagaimana Tuhan bekerja, bukan sebaliknya. Tuhan melihat seluruh perjalanan hidup kita dari awal sampai akhir. Sedangkan kita hanya melihat satu langkah di depan. Itulah sebabnya Tuhan meminta kita mempercayainya, bukan mengandalkan logika kita yang terbatas. Sahabat terkasih, ada seorang wanita muda yang baru saja diterima bekerja di sebuah perusahaan impiannya. Ia sangat bersyukur karena merasa inilah jawaban doa yang telah dinantikan selama berbulan-bulan. Namun, baru beberapa minggu bekerja, perusahaan tempatnya bekerja mengalami masalah besar. Proyek-proyek dibatalkan, pengurangan karyawan mulai dilakukan, dan akhirnya ia termasuk salah satu yang harus diberhentikan. Ia sangat kecewa. Dalam doanya, ia berkata, Tuhan, mengapa Engkau membuka pintu hanya untuk menutupnya kembali? Bukankah aku sudah percaya kepadamu? Beberapa bulan kemudian, seorang teman menghubunginya dan menawarkan pekerjaan di perusahaan lain. Awalnya ia ragu, gaji yang ditawarkan hampir sama, tetapi bidang pekerjaannya sedikit berbeda. Meski belum mengerti, ia memutuskan menerima pekerjaan itu sambil terus berdoa. Beberapa tahun kemudian, ia menyadari sesuatu. Perusahaan lamanya akhirnya benar-benar bangkrut. Sebaliknya, perusahaan tempat ia bekerja sekarang berkembang sangat pesat. Ia mendapat kesempatan belajar, dipromosikan beberapa kali, bahkan dipercaya memimpin sebuah tim besar. Suatu hari ia berkata kepada temannya, "Dulu aku menangis karena merasa kehilangan pekerjaan. Sekarang aku sadar, ternyata Tuhan sedang menyelamatkanku. Kalau waktu itu aku tetap di sana, mungkin hidupku akan jauh lebih sulit." Ia baru memahami bahwa apa yang dulu dianggap sebagai pintu yang tertutup, ternyata adalah tangan Tuhan yang sedang mengarahkan langkahnya menuju tempat yang lebih baik. Bukankah seringkali hidup kita juga seperti itu? Saat ini, kita mungkin sedang kecewa karena doa belum dijawab, kecewa karena rencana gagal, kecewa karena hubungan berakhir, kecewa karena usaha belum berhasil. Tetapi siapa yang tahu kalau justru Tuhan sedang menghindarkan kita dari sesuatu yang tidak kita lihat? Tuhan tidak pernah salah mengarahkan anak-anaknya. Karena itu, firman Tuhan berkata, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Artinya, bukan kita tidak boleh berpikir atau membuat perencanaan. Justru Tuhan ingin kita menggunakan hikmat. Tetapi setelah kita melakukan bagian kita, jangan jadikan logika manusia sebagai penentu terakhir. Percayalah bahwa Tuhan mengetahui jalan yang terbaik.
Lalu firman Tuhan melanjutkan, "Akuilah dia dalam segala lakumu." Bukan hanya ketika kita berada di gereja, bukan hanya saat semuanya berjalan lancar, tetapi dalam setiap keputusan, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam usaha, dalam pelayanan, dalam keuangan, dalam setiap langkah kehidupan. Ketika kita melibatkan Tuhan dalam segala hal, Dia berjanji akan meluruskan jalan kita. Mari kita perhatikan, Tuhan tidak berkata bahwa jalan itu selalu mudah. Tetapi Tuhan berkata bahwa Dia akan meluruskan jalan kita. Artinya, Tuhan akan mengarahkan kita menuju tujuan yang benar. Kalau kita membaca kisah Yusuf, kita melihat bahwa jalan hidupnya sama sekali tidak lurus menurut pandangan manusia. Dia dibuang ke sumur, dijual sebagai budak, difitnah, dipenjara, bertahun-tahun menunggu. Namun ternyata semua jalan itu sedang dipakai Tuhan untuk membawanya menuju istana Mesir. Seandainya Yusuf menyerah di tengah jalan karena mengandalkan pengertiannya sendiri, mungkin ia tidak akan pernah melihat penggenapan rencana Tuhan. Sahabat terkasih, demikian pula dengan hidup kita. Mungkin hari ini kita belum mengerti mengapa doa belum dijawab, mengapa pekerjaan belum membaik, mengapa usaha belum berkembang, mengapa pemulihan belum terjadi. Tetapi Tuhan mengajak kita tetap percaya. Jangan berhenti melangkah hanya karena kita belum melihat hasilnya. Teruslah setia, teruslah berdoa, teruslah melakukan yang benar. Karena Tuhan sedang menyusun sesuatu yang jauh lebih indah daripada yang dapat kita bayangkan. Hari ini, sebelum kita memulai aktivitas, mari kita menyerahkan kembali seluruh rencana kita ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kehendaknya yang jadi. Biarlah Dia yang menuntun setiap langkah kita. Karena jalan yang dipimpin Tuhan mungkin tidak selalu yang paling mudah, tetapi pasti yang terbaik. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ajarlah kami untuk percaya kepadamu dengan segenap hati dan tidak mengandalkan pengertian kami sendiri. Ketika kami menghadapi jalan yang tidak kami pahami, mampukan kami tetap beriman bahwa Engkau sedang bekerja. Pimpin setiap langkah kami hari ini. Berikan hikmat dalam setiap keputusan, kekuatan dalam setiap tantangan, dan damai sejahtera di dalam hati kami. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu, dan rencana-Mu selalu indah pada waktunya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, kiranya hari ini menjadi hari yang penuh dengan penyertaan serta tuntunan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.